Perang Uhud. Sejak kemenangan pada Perang Badar, Rasulullah SAW sadar bahwa pasukan kafir Quraisy akan melakukan balas dendam untuk tetap mempertahankan pengaruh sebagai kekuatan besar di kawasan Arab. Kaum muslimin kini memasuki fase perjuangan baru, jihad. Tapi Rasulullah SAW tetap berharap kaum Quraisy mendapat petunjuk untuk menerima agama Islam. Hari itu hampir 1 tahun berlalu pasca pertempuran di Badar. Dan pada hari terakhir Ramadan, itu Rasulullah SAW menerima surat dari seorang penunggang kuda dari Mekah yang mengendarai kudanya menuju Madinah selama 3 hari. Itu adalah surat dari pamannya Abbas yang memperingatkan bahwa rombongan besar sejumlah 3.000 pasukan sedang bersiap menuju Madinah. Berbarengan dengan datangnya surat, pasukan Quraisy sudah siap. Abu Sufyan, komandan pasukan Quraisy, membawa istrinya Hindun dan juga istri keduanya. Begitu pula pemuka Quraisy lainnya. Mereka juga membawa seorang ahli pelempar tombak Wahsi, budak dari Habasyah yang jarang meleset tembakannya. Misinya adalah untuk membunuh Hamzah. Quraisy dan sekutunya memulai perjalanannya dilengkapi dengan sejumlah besar baju besi, 200 kuda dan 300 onta. Kaum Muhajirin dan Ansor sangat gelisah. Esok paginya Rasulullah SAW mengadakan majelis permusyawaratan. Melalui diskusi dan konsultasi didapat bahwa mayoritas pasukan Muslim tidak sepakat dengan penyerangan dari dalam tembok kota. Lalu Rasulullah SAW memutuskan untuk menyerang. Siang harinya mereka mendirikan sholat Jumat. Tema khutbah Rasulullah SAW saat itu adalah jihad yang membutuhkan kesungguhan dan usaha keras. Beliau menyatakan bahwa kemenangan akan mereka raih jika mereka tetap sabar dan menyerukan mereka untuk melakukan persiapan dengan menyebut nama Allah. Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya menuju ke arah Gunung Uhud agar mendapatkan posisi yang strategis. Saat mereka baru di tengah perjalanan, matahari mulai tenggelam. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berhenti dan menginap di tempat tersebut sebelum senja tiba. Tapi Abdullah bin Ubay bersama-sama dengan 300 kaum munafikin lainnya memanfaatkan momen tersebut untuk kembali ke Madinah tanpa berbicara sedikit pun dengan Rasulullah SAW. Kini pasukan kaum muslimin berkurang dari 1.000 menjadi hanya sekitar 700 pasukan yang akan melawan 3.000 pasukan kafir dari Mekah. Saat pasukan kaum muslimin sampai di Gunung Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berbaris dan menempatkan 50 pemanah terbaiknya di sisi gunung guna mengantisipasi serangan tiba-tiba dari belakang. Secara tegas, beliau memerintahkan mereka untuk berada di posisi tersebut dalam kondisi apapun, tidak boleh berpindah sampai beliau memberikan perintah. Pertempuran pun dimulai. Hamzah meneriakkan seruan mati, mati, dan bergerak menerobos barisan musuh. Ali bin Abu Thalib melawan Tolhah membawa bendera Mekah dan membunuhnya dengan sekali tebasan. Para pemanah Rasulullah SAW menembakkan anak panahnya ke arah kavaleri Khalid bin Walid. Pasukan Quraisy semakin mengganas dan jumlah besar mereka mulai menampakkan hasil. Hamzah yang dengan gagah berani menerjang barisan musuh dikenali oleh Wahsi. Ia melemparkan tombaknya dan mengenai perut sang singa Allah tersebut. Hamzah pun limbung dan akhirnya roboh menemui ajalnya. Roda pertempuran terus berputar dan pasukan kaum muslimin yang kecil justru dapat menguasai seluruh keadaan, sehingga sempat menyurutkan ambisi para dedengkot kaum musyrikin dan membuat barisan mereka berlari menghindar ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. 3.000 prajurit musyrikin seolah-olah harus berhadapan dengan 30.000 prajurit muslim. Keberanian dan keyakinan pasukan kaum muslimin terlihat dengan jelas. Setelah Quraisy mengurai tenaganya habis-habisan untuk menghadang serbuan pasukan kaum muslimin, semangat mereka pun turun drastis. Bahkan tidak seorang pun di antara mereka yang berani mendekati bendera setelah terbunuhnya pembawa bendera mereka yang terakhir, yaitu Suhab. Tak seorang pun berani mengambil bendera itu agar pertempuran berlangsung seru di sekitarnya. Mereka sudah ancang-ancang untuk mundur dan melarikan diri. Seakan mereka lupa apa yang pernah bergejolak di dalam hati mereka sebelum itu, yaitu dendam, kesumat, dan keinginan untuk mengembalikan kejayaan, kehormatan, dan wibawa.
Allah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin dan memenuhi janjinya, sehingga mereka bisa mencerai-beraikan musuh. Hampir pasti kemenangan ada di tangan mereka. Pasukan Quraisy tunggang langgang melarikan diri. Para wanita Quraisy berjalan terseok-seok di bukit sambil menyingsingkan pakaian. Hingga betis dan gelang kaki mereka pun terlihat. Kaum muslimin mengejar orang-orang musyrik agar mereka meletakkan senjata dan dapat merampas harta. Kemenangan kaum muslimin pun di depan mata. Dan seperti biasa diiringi dengan pembagian harta rampasan perang. Satu hal yang membuat para pemanah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap di posisi tergiur guna turun gunung bergabung dengan pasukan lainnya untuk mengambil bagian mereka. Komandan mereka Abdullah bin Jubair mengingatkan perintah Rasulullah SAW kepada mereka dengan berkata, "Apakah kalian sudah lupa apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada kalian?" Namun sayang, mayoritas pasukan pemanah tersebut tidak memedulikan peringatan itu. Mereka berkata, "Demi Allah, kami benar-benar akan bergabung dengan mereka agar kita mendapatkan bagian dari harta rampasan itu." Kemudian ada 40 orang yang meninggalkan pos di atas bukit, lalu mereka bergabung dengan pasukan inti untuk mengumpulkan harta rampasan. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh Khalid bin Al-Walid. Dengan cepat dia mengambil jalan memutar hingga tiba di belakang pasukan kaum muslimin. Tentu saja Abdullah bin Jubair dan 9 rekannya tidak mampu menghadapi pasukan berkuda yang dikomandani oleh Khalid bin Al-Walid. Setelah mengalahkan Abdullah bin Jubair dan rekan-rekannya, Khalid bin Al-Walid menyerang pasukan kaum muslimin dari arah belakang dan anggotanya berteriak dengan suara yang nyaring hingga orang-orang musyrik yang sudah hampir kalah bisa melihat babak baru dalam peperangan ini. Keadaan berbalik, kini mereka bisa menguasai keadaan. Salah seorang wanita di antara mereka, Amrah bin Al-Qamah Al-Harisiyah, segera memungut bendera yang sebelumnya tergeletak, lalu mengibar-ngibarkannya. Orang-orang musyrik menoleh ke arahnya lantas berkumpul di sekitarnya. Mereka saling memanggil hingga cukup banyak yang berkumpul di sana. Kemudian mereka merangsek ke pasukan kaum muslimin dan mengepung dari arah depan dan belakang, hingga terjepit. Serangan pasukan Quraisy dari segala arah membuat seluruh strategi pasukan kaum muslimin mental. Ditambah dengan isu kematian Rasulullah SAW, semakin menambah kacau keadaan dan mereka pun mulai melarikan diri. Rasulullah SAW terpisah bersama 7 orang Ansor dan 2 orang dari kalangan Muhajirin. Saat orang-orang Quraisy melancarkan serangan secara gencar, beliau bersabda, "Siapapun yang melindungi kami, dia masuk surga atau ia akan menjadi pendampingku di surga." Salah seorang dari Ansor maju dan bertempur melawan sekian banyak orang musyrik hingga terbunuh. Lalu orang Ansor lainnya menyusul dan akhirnya 7 orang Al-Ansor tersebut gugur, syahid. Setelah itu beliau bersabda kepada 2 sahabat dan Muhajirin, "Mereka tidak adil terhadap kita." Saat itu beliau hanya ditemani oleh Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abu Waqqas. Itu merupakan saat yang paling kritis dalam kehidupan Rasulullah SAW. Sebaliknya merupakan kesempatan emas bagi orang-orang musyrik. Namun ternyata kesempatan ini tidak bisa mereka pergunakan dengan baik. Padahal sejak lama mereka senantiasa menjadikan beliau sebagai sasaran dan mereka sangat berambisi untuk membunuh beliau. Dalam kondisi yang sangat kritis itu, Utbah bin Abu Waqqas melempar beliau dengan batu hingga mengenai lambung beliau dan gigi seri yang berdekatan dengan gigi taring bagian kanan bawah, serta melukai wajah beliau. Abdullah bin Syihab Az-Zuhri mendekati beliau dan melayangkan pukulannya hingga melukai kening beliau. Setelah itu giliran seorang penunggang yang beringas, yaitu Abdullah bin Qami'ah. Dia memukulkan pedang ke bahu beliau dengan pukulan keras yang menyebabkan beliau masih merasa kesakitan hingga lebih dari sebulan. Untunglah pukulan tersebut tidak sampai menembus dan merusak baju besi yang beliau kenakan. Setelah itu, ia memukul beliau pada bagian tulang pipi sekeras pukulan yang pertama. Pukulan ini menyebabkan 2 mata rantai pengikat topi besi beliau terlepas dan menancap di kening beliau. Sa'ad bin Abu Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah
berjuang dengan segenap keberanian dan patriotisme yang jarang ditemui. Meski hanya berdua saja, Sa'ad bin Abu Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang musyrik untuk mewujudkan maksudnya. Mereka berdua memang dikenal sebagai pemanah yang ulung di Jazirah Arab. Mereka berdua senantiasa melepaskan anak panah sehingga bisa menghalau orang-orang musyrik agar menjauh dari Rasulullah SAW. Pada saat yang sangat kritis itu, Allah menurunkan pertolongan secara gaib. Dua orang tak dikenal dengan mengenakan pakaian putih bertempur dengan gigih. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dua orang itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Rasulullah SAW terkena lemparan anak panah pada bagian tulang pipi, hingga menyebabkan dua mata rantai pengikat topi besi beliau yang ada di bagian itu putus. Abu Ubaidah pun berusaha untuk mencabutnya dengan gigi serinya hingga kedua giginya goyah. Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian berputar menuju Gunung Uhud saat musuhnya masih berusaha mengejar beliau SAW. Kedua pasukan tersebut kemudian menyatu kembali dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum pasukannya berhenti, Abu Sufyan mendengar berita mengecewakan bahwa Muhammad SAW masih hidup. Pertempuran dengan Madinah belum usai. Tahun depan di Badar, tantang Abu Sufyan yang kemudian ditanggapi oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW dengan jawaban, "Ya, ini adalah janji di antara kita. Janji di antara kita."